Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Haris SOS MSc. Saya merupakan salah satu dosen program studi administrasi publik. Saya spesialisasi dalam mengajar pada bidang studi birokrasi Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya gunakan, metode sistem delivery, instruction, dan asesmen. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah saya ajarkan dengan bobot 3 SKS, yaitu mata kuliah birokrasi Indonesia yang biasanya dipelajari pada semester genap. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori tentang birokrasi. Nah, yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi model klasik, interkontemporer, dan konsep birokrasi, state level birokrasi. Yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang patologi birokrasi dan jenis-jenisnya. Terus selanjutnya yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan etika reformasi birokrasi dalam konteks Indonesia. Nah, terus selanjutnya deskripsi dari mata kuliah ini adalah birokrasi Indonesia. Ini yang menjelaskan tentang latar belakang begitu pentingnya birokrasi, konsep sejarah perkembangan birokrasi, patologi, penglihatan birokrasi, nilai-nilai etika, netralitas birokrasi, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas melalui dengan reformasi birokrasi. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini atau birokrasi Indonesia adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami latar belakang pentingnya birokrasi. Terus selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait tentang dengan konsep, teori, dan perannya birokrasi. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan model klasik dan kontemporer. Terus yang keempat, mahasiswa memahami dan menjelaskan birokratisasi dan birokratisasi. Mahasiswa mampu juga memahami dan menjelaskan street level birokrasi dan konteksnya. Nah, terus selanjutnya adalah yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan patologi birokrasi, jenis dan bagaimana solusinya. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan etika dan netralitas birokrasi ASN atau aparatur sipil negara dalam hal pelayanan publik. Nah, terus selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang reformasi birokrasi dan bagaimana pengaplikasiannya. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa mampu dan menjelaskan terkait masalah kinerja, akuntabilitas, birokrasi, dan aplikasinya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah birokrasi Indonesia adalah yang pertama adalah konsep dan teori birokrasi, yang kedua adalah birokrasi klasik dan kontemporer, yang ketiga adalah konsep birokratisasi dan street level birokrasi, yang keempat adalah patologi birokrasi, terus yang kelima adalah etika birokrasi, yang keenam adalah reformasi birokrasi, dan yang ketujuh adalah kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Terus adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini adalah pertemuan awal atau pertemuan saya itu akan melakukan perkenalan bagaimana membangun keakraban antara dosen dengan mahasiswa. Nah, terus yang kedua adalah biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait masalah perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi biasanya saya bagaimana memotivasi mereka untuk belajar dan lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan antara mahasiswa dengan
dosennya di dalam proses perkuliahan pada saat berjalan. Termasuk adalah modul atau buku ajar perkuliahan agar dapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengetahui atau memahami pemahaman masing-masing mahasiswa terkait dengan birokrasi Indonesia. Kemudian saya pada pertemuan pertama akan membahas terkait dengan tata tertib, pembelajaran, RPS, dan nilai integritas fungsi dan latar belakang pentingnya birokrasi, di mana capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latar belakang pentingnya birokrasi. Terus selanjutnya di pertemuan kedua adalah lanjutan dari latar belakang tentang pentingnya birokrasi bagi negara dan masyarakat, di mana subcapaian materi ini adalah mahasiswa dapat atau mampu memahami dan menjelaskan latar belakang pentingnya birokrasi bagi negara dan masyarakat. Nah, terus di pertemuan ketiga yaitu akan membahas tentang konsep teori birokrasi. Adapun subcapaian dalam materi ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami, mengerti dan menjelaskan soal konsep teori dan peran birokrasi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pertemuan keempat. Di sini peran institusi birokrasi. Adapun subcapaian yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti dan menjelaskan peran dari institusi itu sendiri dalam birokrasi. Nah, di pertemuan kelima adalah terkait masalah perkembangan birokrasi, baik secara klasik maupun dengan kontemporer. Dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti dan menjelaskan sejarah perkembangan birokrasi, model klasik dan kontemporer. Nah, untuk di pertemuan ke-6 birokratisasi dan debirokratisasi, dengan subcapaian adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan birokratisasi dan debirokratisasi. Nah, sedangkan untuk pertemuan ke-7 kita akan membahas terkait masalah konsep third level birokrasi. Dalam model birokrasi di Indonesia, adapun subcapaian dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu dan memahami dan mengerti untuk menjelaskan terkait masalah third level birokrasi dan bagaimana konteksnya. Nah, sedangkan untuk di pertemuan ke-8 ini biasanya kita lakukan atau kesepakatannya adalah ujian semester atau mid semester. Nah, sedangkan di pertemuan ke-9 ini akan membahas terkait masalah pengertian dan patologi birokrasi dan bagaimana penyebabnya. Nah, subcapaian dari materi ini bagaimana mahasiswa mampu memahami, mengerti dan menjelaskan patologi birokrasi, jenis dan solusinya. Nah, sedangkan di pertemuan ke-10 bagaimana membahas terkait masalah jenis-jenis patologi birokrasi dan apa alternatif, bagaimana solusinya. Adapun capaian dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, mengerti dan menjelaskan terkait masalah patologi birokrasi dan bagaimana solusinya. Nah, terus di pertemuan selanjutnya yaitu ke-11 itu tentang etika birokrasi dan profesionalisme birokrasi atau ASN dalam pemberian pelayanan publik ya. Adapun subcapaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengerti terkait masalah teori etika dan profesionalisme birokrasi atau ASN terhadap pelayanan publik. Nah, sedangkan di pertemuan 12 adalah netralitas birokrasi, baik aparatur ASN maupun institusi dalam pemberian pelayanan publik. Nah, subcapaian dari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan mengembangkan terkait masalah konsep netralitas birokrasi atau ASN dalam pelayanan publik. Nah, sedangkan di pertemuan ke-13 faktor pendorong dan penghambat reformasi birokrasi. Nah, dalam mata kuliah ini subcapaian yang mau dicapai adalah
mahasiswa mampu memahami faktor-faktor pentingnya reformasi birokrasi. Terus selanjutnya di pertemuan ke-14 yaitu jenis dan konsep reformasi birokrasi serta aplikasinya di negara-negara maju atau negara berkembang. Nah, subcapaian dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan jenis dan model reformasi birokrasi. Sedangkan pertemuan ke-15 yaitu terkait masalah kinerja dan akuntabilitas birokrasi serta bagaimana aplikasinya. Nah, dalam subcapaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi dan bagaimana mengaplikasikannya. Nah, sedangkan di pertemuan terakhir adalah pertemuan ke-16 melakukan ujian akhir semester atau final test. Nah, itulah beberapa gambaran pembelajaran mata kuliah tentang birokrasi Indonesia. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi, pertama adalah develop proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan buku ajar terkait masalah dengan birokrasi Indonesia. Dan kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk diajukan sebagai bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Nah, biasanya di awal pertemuan dilakukan beberapa pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan dengan materi-materi yang akan datang. Nah, strategi kedua adalah dengan case method atau kolaboratif, lainnya dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan mata kuliah birokrasi Indonesia, yaitu bagaimana memberikan kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam pembelajaran pada materi pembelajaran. Nah, ada pun bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Nah, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Nah, di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran dan partisipasi di kelas itu sebanyak 10%. Tugas per orang atau kelompok itu sebanyak 15%. Nah, sedangkan pengamatan di dalam kelas itu bobotnya itu 10%. Nah, ujian pertengahan semester itu 25%, ujian akhir semester itu 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah reformasi birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait masalah reformasi birokrasi. Nah, sebelum saya lanjut di mata kuliah ini, saya ingin mereview kembali mata kuliah sebelumnya. Mungkin Anda bisa menyampaikan dalam mata kuliah sebelumnya satu orang. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sedikit review yang dapat saya sampaikan di pertemuan lalu, yaitu faktor terjadinya reformasi birokrasi. Nah, yang pertama diperlukan adanya komitmen dan kepemimpinan. Yang kedua diperlukan inovasi dan teknologi, dan juga diperlukan dukungan dari masyarakat dan partisipasi publik. Kemudian dibutuhkan regulasi dan kebijakan, dan yang terakhir sepengetahuan saya itu dibutuhkan kerjasama internasional. Oke, baik, terima kasih atas semuanya. Oke, baik, selanjutnya satu orang lagi, silakan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pernah saya ambil dari tentang reformasi birokrasi, yang dimana di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor penghambat reformasi birokrasi, yang mana yang pertama yaitu terjadinya efisiensi terhadap perubahan, dan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga terjadinya korupsi dan nepotisme, dan yang keempat kurangnya dukungan politik, dan yang terakhir yaitu kompletasi dan tumpang tindihnya suatu regulasi. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih atas teman-temannya. Oke,
Oke, baik. Itu tadi terkait masalah pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana faktor pendukung dalam menghambat dalam reformasi birokrasi di negara kita, yaitu di Indonesia. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke materi atau pertemuan pada hari ini terkait masalah reformasi birokrasi. Ya, bicara masalah reformasi birokrasi, ini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan pada hari ini dalam materi ini. Yang pertama adalah konsep reformasi birokrasi. Terus yang kedua adalah perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Terus yang ketiga yaitu adalah jenis-jenis reformasi dan aplikasinya di negara. Terus yang keempat, bagaimana strategi reformasi birokrasi di Indonesia. Nah, terus yang terakhir adalah 8 area perubahan reformasi birokrasi. Inilah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya bicara masalah konsep reformasi birokrasi. Nah, dalam konsep reformasi birokrasi yaitu perlunya namanya transparansi dan akuntabilitas. Di mana transparansi dan akuntabilitas ini bagaimana memastikan bahwa proses dan keputusan birokrasi dapat diawasi oleh pertanggungjawaban dan tindakan keputusan yang diambil. Terus yang kedua adalah efisiensi. Bicara masalah efisiensi dan efektivitas, ya ini bagaimana meningkatkan kinerja birokrasi dengan mengurangi pemborosan. Itu maksudnya pemborosan adalah dalam segi sumber daya dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat secara umum. Nah, terus selanjutnya bicara masalah perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Nah, dapat kita lihat bahwa dari zaman ke zaman, yaitu pada periode 98 ya, ini kan terjadinya reformasi dari era Orde Baru menuju era reformasi birokrasi, yaitu pada tahun 98. Dari sini 98 sampai dengan 2004. Di mana pada periode ini reformasi birokrasi mendapatkan perhatian lebih serius, ya, mendapatkan perhatian lebih serius reformasi birokrasi Indonesia setelah krisis ekonomi dan krisis politik. Ya. Nah, ini di tahun 98 juga ini mengakhiri namanya pada zaman Orde Baru. Ya. Nah, pada masa ini lebih fokus bagaimana desentralisasi demokrasi. Pemerintah mulai desentralisasi tentang kewenangan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya di 2004 sampai dengan 2009, di sini reformasi birokrasi ini mendapatkan perhatian lebih serius. Kenapa lebih serius? Karena pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam rangka memperkuat yang namanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme birokrasi. Kenapa? Karena pemerintah membentuk suatu lembaga yang namanya itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. Terus ada juga Ombudsman. Ini semua adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan satu pengawasan, ya, dalam hal terjaminnya reformasi birokrasi yang ideal lah, seperti itu. Nah, sedangkan 2009 sampai dengan 2014 ini pemerintah mulai mengimplementasikan tentang grand design reformasi birokrasi. Nah, bicara masalah grand design berarti ada jangka waktu, yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2025. Berarti kurang lebih dari 15 tahun. Berarti bagaimana pemerintah membuat grand design dalam bungkusan, yaitu adalah rencana apa namanya, rencana kerja jangka panjang, ya. Nah, seperti ini ya. Terus bagaimana juga pemerintah menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal percepatan yaitu teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Terus adalah pemerintah juga ditetapkan membuat namanya sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan atau biasanya sakit, ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di 2014 sampai dengan 2019 reformasi birokrasi di sini difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, ya.
Terus selanjutnya adalah periode 2019 sampai dengan 2024. Di sini menekankan pada penyederhanaan. Nah, di sini adalah lebih ke penyederhanaan birokrasi dan memangkas efisiensi, mempercepat proses perizinan, terus mengurangi regulasi yang tumpang tindih, penguatan budaya kerja birokrasi berorientasi pada hasil kinerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah itu melalui dengan keterbukaan informasi publik. Ya, kenapa ada namanya keterbukaan informasi publik? Apalagi pemerintah juga membuat lembaga yang dikatakan itu Komisi Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, ya namanya. Jadi semua yang berhubungan dengan publik wajib diketahui oleh masyarakat secara luas, apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, apalagi media pada saat ini lebih leluasa untuk membuka, menginformasikan informasi-informasi baru terkait masalah regulasi dan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan. Oke, lanjut ya. Terus masalah grand design reformasi birokrasi. Nah, di sini adalah salah satu rencana Indo yang berisi arah tentang kebijakan, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional untuk dalam kurun waktu kurang lebih dengan 15 tahun mulai 2010 sampai dengan 2025, ya berarti kurang lebih 15 tahun. Nah, itulah yang dibungkus suatu kebijakan dalam jangka panjang. Itulah grand design yang dilakukan. Di dalamnya itu dibuat lagi roadmap. Roadmap itu adalah rencana pembangunan jangka menengah, ya jangka menengah. Itu berdasarkan visi misi pemerintah pada saat kampanye, apalagi misalkan pada saat mencari pencalonan kalau mau pilkada, biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena kurang lebih 5 tahun itu dia susun lagi. Nah, program jangka menengah berdasarkan visi misi. Nah, di dalamnya itu setiap tahun dilakukan lagi program kerja atau ditulis dalam kegiatan menyusun program kerja jangka pendek. Itu setiap tahunnya apa yang dilakukan untuk mencapai target dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, jadi setiap menjelang pemilihan kepala daerah itu harus menyiapkan namanya visi misi. Tapi tidak pernah lepas dengan grand design yang telah disusun. Ya, ada dalamnya dalam program tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini kayaknya saya sudah singgung tadi. Terkait masalah roadmap reformasi birokrasi adalah salah satu bentuk operasional grand design yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan merupakan rencana rinci dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Kenapa dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 tahun dan sasaran per tahun setiap tahunnya yang dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah terkait masalah 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah organisasi. Ya, kenapa dikatakan organisasi? Karena organisasi salah satu tempatnya atau fungsinya sebagai tolak ukur, ya, untuk melakukan kinerja sesuai dengan perencanaan pemerintah. Terus yang kedua adalah tata laksana. Bicara masalah tata laksana, dia lebih banyak bagaimana sistemnya, prosesnya dan prosedur kinerja yang lebih jelas sesuai dengan arah yang telah disepakati atau keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya adalah pelayanan publik. Bicara masalah pelayanan publik, bagaimana meningkatnya kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat secara luas. Ini masalah pelayanan publik. Misalnya ketika mau melakukan perizinan untuk usaha atau kamu mengantar apa dan lain-lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, itu semua ada atau terlayani dengan baik. Makanya ada PTSP. PTSP kan melayani beberapa hal ya. Nah, dengan adanya MPP atau Mall Pelayanan Publik di bentuk pemerintah, ya semua satu di situ. Ya, masalah pajak apa dan lain-lainnya ada semua terkait masalah pelayanan berhubungan dengan publik. Terus adalah mindset dan alter set aparatur. Ini yang saya sampaikan tadi tentang
birokrasi dengan integritas dan kinerja lebih tinggi. Nah, bicara mindset ya bagaimana menekankan semua aparatur itu mempunyai integritas dalam bekerja. Ya. Terus selanjutnya, salah satu agenda pembangunan dan pengembangan di area reformasi ini terjadinya pergeseran dari authority menjadi collective base, ya, birokrasi. Bagaimana tentang kualitas pelayanan, inovasi, kreativitas, dan adaptasi. Nah, ini sangat penting ya dalam collective base birokrasi, yaitu masalah kualitas pelayanan. Kenapa dikatakan kualitas pelayanan? Salah satunya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh pemerintah atau di birokrasi. Terus inovasi. Nah, ini perlu memang juga masyarakat secara luas berpartisipasi untuk memberi masukan kepada pemerintah. Dalam hal pemerintah juga bagaimana melihat perkembangan zaman dari zaman ke zaman itu melakukan suatu inovasi dalam hal meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi namanya kemiskinan. Ya, bagaimana mengelola atau mengurus manusia atau mengurus masyarakat. Ini sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal berinovasi ya. Kreativitas. Seperti kalau bicara tentang kreativitas, bagaimana secara teknis pemerintah punya kreativitas dalam hal dari segi pembangunan, dari segi pelayanan misalnya kesehatan dan lain-lain. Terus beradaptasi ya. Bicara masalah adaptasi, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, karakter budaya. Karena kita di Indonesia ini dari berbagai bulan itu berbeda karakter, beda bahasa, ya, seperti itu. Nah, ini ada juga tentang strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini salah satunya adalah memperbaiki proses rekrutmen. Nah, di dalam proses rekrutmen, apakah itu P3K, ASN, bagaimana rekrutasi kementerian lembaga yaitu mulai kinerja, memperkuat integritas, terus melaksanakan promosi jabatan secara terbuka. Nah, ini bagaimana merekrut ASN, terus bagaimana juga mengelola merekrut ASN yang berkualitas, ya, seperti itu. Atau merekrut ASN-nya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus melaksanakan promosi jabatan secara terbuka. Nah, ketika untuk promosi jabatan berarti karirnya, yaitu karir bagaimana membuka lebar-lebar sesudah potensi profesionalisme, ya kenapa tidak kita bersaing. Nah, ini ada juga karena biasanya ada juga karena kedekatannya bukan karena profesionalismenya, ya. Tapi tidak ada di sini. Kamu dari pegawai semua tuh. Oke, saya kira seperti itu. Nah, kalau bicara masalah rekrutmen ini adalah profesional, akuntabel dan terbuka. Ini sistem merit. Itu ASN berkompeten, berintegritas dan profesional. Nah, ini rekonstruksi kementerian lembaga. Bagaimana di sini mengelola kinerja yaitu performance management, performance organisasi dan individu. Nah, bagaimana juga memperkuat itu organisasi menyiapkan sistem yang berintegrasi dengan individu, melaksanakan tupoksinya atau tugas dan fungsinya secara berintegritas. Bagaimana melaksanakan promosi jabatan secara terbuka. Ini, oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, saya menganggap bahwa semuanya sudah paham ya. Untuk pertemuan kali ini, coba selanjutnya bagaimana membuat resume ya atau review terkait masalah 3 gelar ini. Nanti akan kita ulas kembali pada pertemuan berikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.